jelas ya udah nggak usah, nanti malah bikin bingung. Kamu tuh sukanya gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, yang di rumah udah kelihatan? Sudah tertampil di tempatmu ya? Sebentar. Ini kok jinjit kabel ya? Iya. Oke, minggu lalu kita sudah berbicara sampai input. Kita review sebentar. Jadi ada ini periferalnya tidak usah diperhatikan dulu. Oh iya, sorry. Safety. Udah kok. Udah, tenang aja. Oke, minggu lalu kita sudah berbicara tentang input. Itu berarti fungsinya itu apa? Memasukkan apa? Memberikan perintah. Oke, terus contohnya ada MOS, terus keyboard, mousepad, mikrofon, kamera, LCD. LCD termasuk enggak? LCD tidak termasuk? LCD itu proyektor. Proyektor tidak termasuk. Oke. Nah, itu input ya. Setelah input kita terjadi apa sih? Terjadi proses. Proses berarti apa? Proses apa berarti? Kalau input kan memberikan perintah nih. Memberikan perintah ke komputer. Tadi contohnya adalah perangkat yang sudah kalian sebutkan. Kemudian kalau proses berarti apa? Prosesnya apa? Nah, prosesnya itu dalam bentuk apa? Proses perintah berarti kamu diberikan perintah nih. Sekarang kamu silahkan keluar. Nah, prosesnya kamu keluar. Nah, itu berarti apa? Menjalankan atau melakukan perintah yang diberikan. Contohnya apa? Prosesor, PGA, jangan PGA ya, karena PGA nanti kita bisa bicara tentang kabel. Lanjut apa lagi? Prosesor, RAM, boleh sih. Oke, yang di rumah yuk, yang belajar tidak hanya di sekolah loh. RAM bisa. Hah? SSD atau hard disk, oke bisa. Itu bisa juga termasuk dalam proses. Tapi nanti juga belajar dalam tempat lain. Masih ada lagi? Yang sekiranya untuk digunakan untuk memproses perintah? Betul, chip motherboard. Ya, motherboard itu juga termasuk dalam proses. Oke, nah itu ya. Jadi perintah-perintah diproses oleh perangkat yang sudah kalian sebutkan tadi. Next, setelah proses kiranya terjadi apa? Betul. Jadi output fungsinya tuh mengeluarkan apa? Hasil dari proses. Ya, sip. Nah, wah ini kelas lumayan ini. Tadi kelas-kelas lain Pak Yoris ngomong ini enggak ada nol ini habis ngapain? Dapat ilmu dari mana kalau lancar begini? Diterusin, jangan hanya hari ini toh. Besok-besok juga seperti itu ya. Yokose, urupan, jelaskan. Jadi output tadi fungsinya untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses. Contohnya speaker, LCD, printer, sistemnya monitor. Next, apa ya? Dilihat dari sini ada nggak? Sudah semua? Sudah? Printer, monitor, LCD. Terus yang biasa untuk speaker. Namanya speaker apa? Ini biasanya dipakai webcam. Webcam. Kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai output? Logikanya bagaimana kalau webcam? Mengeluarkan ini, Pak. Mengeluarkan apa, yuk? Memberikan perintah.
Saya memberikan perintah atau mengeluarkan perintah? Yang mana? Memberikan perintah atau mengeluarkan perintah. Dalam bentuk? Enggak, ini loh, kamera ini dia mengeluarkan gambar. Kan mengeluarkan bentuk apa? Mengeluarkan gambar di. Nah, kelihatan nggak gambar tangannya bisa kelihatan. Kelihatan di mana? Tangannya di monitor. Di monitor. Ya. Berarti ini apa? Ayo, logikanya harus main. Iya. Dia memberikan perintah atau mengeluarkan perintah? Menampilkan hasil proses. Menampilkan hasil proses dalam bentuk? Mana gambarnya? Gambar, tapi dalam bentuk gambar juga. Ya nggak bisa seperti itu dong. Oke. Nah, gini ya. Oke, sekarang ya, kita bahas ini ya, webcam dulu dari teman Musa. Dia mengatakan bahwa webcam itu termasuk dalam sebuah output. Logikanya Dio, kenapa kok bisa dibilang output? Karena kameranya atau webcam itu menampilkan gambar. Ya, benar. Benar nggak? Tadi penjelasannya seperti itu? Yang gambar, ya. Jangan kenapa? Maksudnya gini, biar kalian nggak usah melafalkan, logikanya jelas. Benar gitu nggak? Kata penjelasannya. Nah, menurutmu masih termasuk output apa masih input? Kayaknya masih output. Oke, masih output, nggak apa-apa. Kita bahas dulu. Kalau dia termasuk output, berarti kan tadi penjelasannya adalah bahwa perangkat keras yang mengambilkan hasil proses. Oke, sudah ya? Itu deal ya? Sama ya maksudnya. Oke. Sekarang berarti seharusnya adalah webcamnya ini menampilkan atau memunculkan hasil proses. Nah, memunculkannya dalam bentuk apa? Contoh misalnya kalau speaker berarti suara, kalau printer berarti printer file, terus apa lagi tadi? Monitor dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kalau webcam apa tuh? Kalau webcam dalam bentuk apa tuh? Kalau tadi kan sudah disebutkan udah ya. Nah, sekarang webcam dalam bentuk apa? Ya, orangnya kelihatan di mana? Di monitor. Nah, webcamnya ya, webcamnya. Saya jelaskan ya. Gini, Pak Yones punya dua kamera nih ya. Punya dua kamera. Satu kamera yang menyorot Pak Yones, satu nih. Kalau dia dikatakan sebagai output, berarti harusnya dia menampilkan suatu proses. Menampilkan itu berarti dia ada keluarannya. Keluarannya apa? Menurutmu kira-kira? Ini enggak ada keluarannya enggak? Ada ya? Nah, berarti ayo, masih belum menerima. Berarti belum apa? Memang belum. Tapi bukan. Karena kemarin kan logikanya adalah kalau input itu kan memberikan perintah. Ini memberikan perintah apa? Dalam bentuk apa perintahnya? Ini apa? Visual, gambar. Jadi webcam bukan termasuk ke dalam terapi ngawur bener. Memang sudah coba. Masa apa? Malah bingung kayak gini sih. Hah? Aku masuk apa nih? Masuk input. Tadi kan sudah dikatakan bahwa webcam ini inputnya apa? Visual. Terus diproses, outputnya apa? Dalam bentuk monitor, LCD dan lain-lain. Gitu. Oke nih. Nggak apa-apa. Kita berbicara. Jadi gini, kalau masalah IT ini jangan dihafalkan. Kalau kamu hafalkan pusing, benar. Karena informasi yang Pak Yones berikan dan kamu cari di luar itu kata-katanya belum tentu sama.
tetapi yang kuncinya adalah intinya harus sama. Kalaupun intinya berbeda, nah itu berarti sama. Loh Pak, kalau ini nggak sama enggak? Enggak sama ya, berarti ada yang salah. Nggak apa-apa, kita berdiskusi. Nah, di dalam input proses output itu juga ada terjadi penyimpanan. Penyimpanan jelas ya, nggak usah dijelaskan apa konten penyimpanan untuk menyimpan. Contohnya apa? Ya apa? Hardware-nya, perangkat kerasnya apa? Hard disk, flash disk, apa lagi? Ya, disk SSD itu sangat macam. Hard disk itu kan sekarang berkembang jadi SSD. Yang SSD lebih cepat daripada hard disk. Kenapa kok lebih cepat? Nah, ini sudah informasi saja. Kamu yang tahu hard disk sih? Tahu. Yang belakang kok kayaknya masih? Masih Pak. Tahu enggak? Tahu Pak. Yang di rumah kok kalau jam-jam bahaya ini? Tahu Pak. Oh tahu. Tahu Pak. Ya. Sorry, papasan. Jadi hard disk, kenapa sekarang kan ada dua seri itu, hard disk dan SSD. Kenapa kok bisa dikatakan SSD ini lebih baik Pak? Kenapa? Menurut kalian apa? Yang di rumah juga. Pak Yanes tidak hanya berbicara dengan yang di sekolah, tapi juga dengan di rumah. Karena lebih cepat. Yang kenapa? Cepatnya kenapa? Kok kamu bisa argumenmu kenapa kok kamu bisa mengatakan bahwa itu lebih cepat? Pasti ada alasannya itu Pak. Ada teknologinya. Ya, semua ya begitu, tapi penjelasannya, apa? Ya itu pasti. Disk yang besar segitu dengan SSD yang cuma berapa ya, cuma segini lah, dengan yang segini beda lah. Tapi secara sistem apa yang membedakan? Kenapa kok SSD lebih cepat? SSD kalau hard disk piringan, ya betul. Jadi kalau kalian bayangkan hard disk, daripada membayangkan tak carikan nih. Nggak membayangkan, ngerti membayangkan susah Pak. Tak carikan hard disk ya. Oke, yang di rumah tunggu sebentar ya. Saya carikan dulu. Oke, kita lihat yang di sini ya. Ini adalah hard disk yang zaman dulu sampai hampir sekarang itu masih digunakan. Nah, hard disk di sini dia ada piringannya, piringan bajanya, ya, piringan bajanya. Nah, ini yang digunakan untuk menyimpan file. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Di sini ada laser nih. Yang kecil ini adalah laser. Jadi setiap kali kalian menyimpan file atau mengirim file dari luar komputer, dia akan menulis di sini. Jadi dia akan muter nih. Nah, nanti bagian yang laser ini akan menulis. Nah, itu tidak selalu cepat ya, tidak selalu cepat, tergantung dari kualitas dari hard disknya. Nah, berbeda dengan SSD. SSD cuma segini toh. Nah, benar yang dikatakan sama teman tadi? Vico mengatakan bahwa kalau SSD itu menggunakan microchip. Nulisnya bagaimana kalau microchip ya secara digital, tidak manual. Kan diibaratkan kalau tadi pakai hard disk itu manual nulisnya. Tapi kalau microchip dia secara digital langsung. Jadi makanya kalau dibilang lebih cepat, maka perangkat sekarang itu kenapa kok saya lebih milih pakai SSD yang hanya 256 dibanding dengan hard disk yang 1 tera bahkan. Kenapa? Karena aksesnya lebih cepat, penyimpanannya juga lebih cepat. Ketika penyimpanannya itu lebih cepat, dia akan membantu keseluruhan dari proses komputer. Mulai dari mungkin kalau kamu game paling kerasa itu ketika game sih biasanya. Game itu tidak terjadi loading lama, langsung tersemat kok isbar nyimpen nih. Nah, seperti itu. Ya. Gimana? Penyimpanan kalau SSD ya macam-macam, sampai 1 tera juga ada. Tapi tidak ada satu SSD itu penyimpanannya sebesar 1 tera belum ada. Yang ada disk untuk SSD itu sekitar 256 sampai 500.
500 MB. Kalau mau buat 1 tera ya berarti beli 502. Ya, jadi tidak ada yang belum ada yang 1 tera. Yang 500 GB aja itu kalau dalam pasaran itu hampir 5 jutaan. Mahal. Kenapa ya? Jadi kualitasnya dia bisa memberikan kecepatan untuk mengakses. Gimana? Yang mending 500 ini. Kalau misalkan kamu untuk mencari kecepatan ya, tapi kalau kamu hanya aku sepenting nyimpennya misalkan, nah itu beda. Yang penting nyimpennya bisa banyak, ya silakan pakai hard disk, tidak memperhatikan kecepatan ya. Kok ini sih? Oke, lanjut. Nah, tadi penyimpanan sudah disebutkan semua. Sekarang masuk ke paling atas itu, ada peripheral. Perintah, jelasnya apa? Kalau nggak tahu, cari punya HP ya. Yang di rumah, ayo. Ini yang di sekolah sudah aktif nih. Yang di rumah mana? Kok aktifannya masih belum nih? Yuk, kalian masih menunggu yang di rumah. Apa sih peripheral itu? Perangkat keras peripheral itu apa? Oke? Dari perangkat komputer atau laptop aku mau coba. Ini harus diganti. Ya, jadi yang dikatakan sama tadi Hidan. Hidan tadi mengatakan bahwa peripheral itu perangkat lain komputer ya, berarti yang kalau misalnya disebutkan ya. Kalau Dio tadi mengatakan perangkat tambahan, dalam artian kalau misalnya perangkatnya ada ya syukur, kalau tidak ada ya tidak akan menjadi pengaruh dari sebuah komputer. Contohnya, dilihat dari sini dulu. Kalian punya ini perangkat komputer ini ya di rumah mana ini? Speaker. Hah? Speaker boleh. Jadi kalau nggak ada speaker ya udah apa-apa. Masih bisa komputernya. Mouse. Kalau mouse nggak ada, kamu memberikan perintahnya bagaimana? Kalau laptop mungkin bisa Pak. Kalau laptop kok bisa? Kan ada ini apa? Mousepad kan? Itu kan mouse. Oh iya. Oh iya. Nah, kalau kita bukan mouse yang ini Pak. Ya sama aja. Ini kalau ini kan untuk PC, sedangkan untuk laptop namanya mousepad. Nah kalau mousepadnya tidak ada, kamu mau menjalankan aku main plus bisa sebenarnya dengan kombinasi keyboard. Tapi kan paling kamu juga tidak hafal untuk menutup aplikasi pakai. Ya apa lagi? Yang sekiranya perangkatnya ada dan tidak ada pun tidak akan mempengaruhi komputer. Gue mau speaker kembali. Mikrofon, oke. Dilihat dari sini loh, yang kamu lihat tadi. Ayo di rumah masih diam saja. Sebentar. Yang di sekolah ini gantian yang di rumah ya. Pak Enes mau mendengarkan siapa sih yang di rumah nih? Apa? Dilihat apa? Jangan bilang ini, Pak itu stand mic. Itu udah termasuk. Yuk, yang di rumah mana kameranya? Tolong dudukkan. Yuk, yang di rumah kameranya tolong dudukkan. Oke, terima kasih sampai ini. Cornelius. Gimana? Webcam, oke bisa. Jadi tidak perlu pakai webcam juga nggak apa-apa. Cornelius. Scanner, Pak. Ya, kira-kira apa perangkat lain? Printer, oke, sip, thank you. Terus next, apa lagi? Coba lagi. Pak Yanes mau mendengar suaranya Felicitas. Felicitas apa ini? Felicitas mana Felicitas? Mana ya Felicitas ya? Ini Pak stop sharing dulu biar kelihatan wajah-wajahnya. Felicitas Niki, silakan open kamera dan open mic-mu.
Kalau tidak menjawab berarti Pak Yones tidak menganggap kalian ada ya. Karena kameramen kan tidak hidup, Pak Yones tidak melihat kalau kamu sedang hadir di situ. Hadir Pak, ya mic-nya dibuka dong. Mic-nya buka. Atau mic-nya rusak, kameranya dibuka. Yo. Fine, oke. Mic-mu mati. Mic-nya bermasalah enggak? Felicitas. Mic-nya bermasalah enggak? Yo, enggak masuk Pak suaranya. Suara Pak Yones. Oh, suaramu ya enggak masuk ya berarti. Ya wes, kamu sebutkan saja di chat. Kamu chat tuh. Perangkat yang tidak ada tetapi komputer masih bisa berjalan. Kira-kira apa? Di chat ya, terus di chat. Yang lain, adakah yang mau menjawab? Masih banyak? Oke, waktu sudah habis. Ya lanjut dulu, kita masih ada waktu 5 menit. Pemindai apa? Scanner. Oke. Apa loh itu apa? Tunjuk-tunjuk. LCD. Tunjuk-tunjuk itu. Apa? Satu contoh ayo kamu belum jawab. Satu contoh yang sekiranya bisa. Namanya adalah joystick. Jadi itu perangkat yang ada boleh, tidak ada juga nggak masalah. Oke, itu ya karena waktunya sudah habis. Jadi kita tadi belajar tentang input, proses, output, penyimpanan dan kalau sudah beres. Masih ada sebenarnya satu lagi yaitu tentang software. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Software itu ada 3, masih ada 3 macamnya. Tetapi minggu depan Pak Yones akan lanjutkan ke OSI. Ya, masih ingat ya OSI ya. Karena minggu depan kan terakhir kita ketemu untuk semester ini, minggu depannya lagi kalian sudah tes. Ya, OSI, silakan dipelajari supaya minggu depan bisa seperti hari ini. Pak Yones tanya kamu mau gitu. Kan Pak Yones jadi semangat. Apa? Pak Yones tanya kamu mau lihat Pak Yones, terus memang ada jawabannya di sini kan ada. Jadi ya, yang di rumah Pak Yones masih menghimbau untuk aktif juga. Jangan diam-diam saja, karena tadi yang di sekolah ini terlalu aktif katanya. Aktif, yang di rumah setidaknya mengimbangi. Itu ya, jangan mau kalah yang dengan yang di sekolah. Oke, itu saja yang bisa saya Pak Yones sampaikan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, kita jaga kesehatan. Yang di sekolah, pulang ya pulang, jangan kemana-mana ya. Nanti masih pelajaran kan? Oke. Terima kasih untuk aktivitas kalian pada pagi ini. Beri aplaus dulu. Pak Yones sangat berterima kasih karena kalian yang di sekolah ini sangat aktif. Yang cewek-cewek belum begini. Yang di sekolah. Yang di kelas lain itu bukan banding-bandingan ya, kurang aktif saja. Lebih aktif kalian. Ya, oke, terima kasih. Kalian bisa live ya? Yang di room bisa live ya? Bisa live dulu, nanti ketemu lagi 1 jam lagi. Terima kasih semua, selamat pagi. Terima kasih Pak Konco. Sama-sama Pak Yu, terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya, berkah dalam. Hati-hati di jalan. Jaga prokes. Ini berdua enggak masuk ya? Ada enggak?
Macan tadi berdiri masuk ada Pak Macan? Kurang ini Pak Macan. Tuh, hilang. Berarti balik. Balik ini. Yes. Saya yang sini nunggu sih. Yang bawa motor siapa? Ya udah sana keluar. Yang bawa motor silakan langsung keluar. Iya no. Ingat jalurnya tidak ngawur lah ya. Hati-hati di jalan.